sedikit waktu kali itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah salam belum tadi waktu itu Zainab? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kasihi dan insyaallah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita akan membahas hadis yang pertama di bab mujahadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qala. Ibu, kalau hadis ada kalimat innallaha ta'ala qala, itu artinya hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Allah, tapi di redaksinya yang buat Nabi Muhammad gitu. Beda dengan hadis yang datang dari Nabi. Hadis ini gitu. Kalau ini datangnya dari Allah, cuma Nabi yang bikin kalimatnya gitu, redaksinya. Itu namanya hadis qudsi. Ada innallahnya atau qalallahu ta'ala, tapi bukan Al-Qur'an gitu. Pokoknya kalau ada hadis innallaha ta'ala atau qalallahu ta'ala gitu, itu berarti hadis qudsi. Man adali, ini kata Allah langsung kepada Nabi. Barang siapa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, maka aku menyatakan genderang perang kepadanya. Bu, ada wali Allah, kita nggak tahu dia wali Allah, kemudian kita cemberutin, kita gibahin, kita fitnahin. Itu bahaya, Bu. Bahaya luar biasa. Kenapa? Kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, berarti dia sedang menabuh genderang perang. Gimana, Bu? Kita kalau perang sama presiden aja, gubernur aja nggak berkutik ya, didatangin polisi 100 kompi, bayangin. Diam. Ini yang yang menyatakan genderang perangnya Allah sendiri gitu. Gimana tuh, Bu? Hancur-hancuran ini, Bu, hidup kita. Astagfirullahaladzim. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekati aku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau seseorang itu ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, lakukan sesuatu yang wajib dulu. Sempurnakan sesuatu yang wajib dulu, Bu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepadaku dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jadi yang wajibnya dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, kemudian dibanyakin hal-hal yang sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai dia, kuntu sam'ahu, maka pendengarannya dia. Jadi kalau udah dicintai itu, Bu, udah berbuat amal yang fardu, kemudian dibanyakin amal yang sunnah, maka pendengaran si hamba adalah pendengaranku gitu. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatan si hamba adalah
dan penglihatanku adalah penglihatan si hamba. Berarti tajam gitu ya Bu ya, dia punya kasat berarti ya, punya lintasan-lintasan yang gaib. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya dipergunakan untuk bergerak gitulah, menyerangnya gitu ya. Warijlahu, dan kakinya allati yamshi biha, dan kakinya berjalan apa yang aku jalankan. Wala in sa'alani, dan seandainya dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, maka aku akan memberinya. Wala in ista'azani la u'izannahu. Betul nggak Bu? Ada yang bawa? La u'izannahu ya Bu ya. Barang siapa yang menginginkan perlindungan, maka aku akan Nabi. La u'tiyannahu. La u'izannahu. Yang paling bawah Bu. Wala ini sta'adzani la u'izannahu. Kan ta'adzani ya Bu ya, berarti u'izannahu, perlindungan. Kalau la u'tiyannahu pemberian, atau yakti diambil kata itu. Kalau ini perlindungan. Nah, kita terangin ya. Yang hari kita bakalan cukup. Besok lagi. Rabu insyaallah. Jadi hadis ini mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia mengundang perang. Sekarang pertanyaannya, siapa wali itu? Ya. Wali itu di dalam surat Yunus Bu ayat 62. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali itu adalah orang yang tidak takut ketika menghadapi di hari kemudian. Itu tafsirnya itu ya. Jadi dia nggak takut nanti mati masuk kubur. Udah nggak takut Bu. Nggak takut nanti di yaumil kiamah kan dia berjalan dengan seperti lautan keringat ya. Wali Allah itu udah nggak takut, udah tenang. Nah, kenapa? Nanti kan akan tahu ya kenapa dia begitu. Iya. Dia juga sudah tidak khawatir dengan keadaan apa yang ada di sekelilingnya dalam kehidupan di dunia ini. Seorang wali itu begini Bu. Kalau dia punya anak, saya mencontohkan seperti ini. Tapi kalau Fahrudin Faiz, dia seorang dosen filsafat ya Bu ya. Nah itu dia selalu memberikan analoginya dengan mahasiswa. Kalau kalian punya pacar, kalau kalian ini, kalau saya analoginya dengan ibu-ibu deh. Kita punya anak ya, kita suka berpikir begini, anakku ini nanti mau jadi apa ya? Aduh aku takut deh dia begini, suka ada begitu ya Bu ya. Ada perasaan takut ya. Aduh, kalau anakku sakit, jangan-jangan sakitnya seperti apa yang bisa fatal gitu, atau bisa cacat, atau bisa khawatir terus pikirannya. Soal itu udah tidak terhadapi dengan rasa khawatir seperti itu. Aduh, nanti gimana ya suami kita lagi Bu? Jangan-jangan nanti kalau sakit gimana ya? Siapa yang cari nafkah? Itu terus kalau aku nanti sakit suamiku kawin enggak ya? Aduh, khawatir gitu. Seorang wali itu nggak begitu Bu. Kenapa dia tidak ada rasa khawatir, rasa takut gitu ya? Karena keyakinannya sama Allah 100%. Kalau seandainya kita melihat anak kita nanti di kemudian hari, dia akan berpikir begini, anakku kan hanya dititipkan sama saya, oleh Allah hanya dititipi saja. Ketika dia berbuat yang membuat kita khawatir, mau jadi apa ya anakku ini? Kita nggak khawatir. Yang penting saya sudah melaksanakan titipannya. Terserah Allah nanti dia mau jadi apa. Itu bukan kuasa saya. Tenang nggak Bu? Bisa saja
sekarang anak kita berbuat masalah, di kemudian hari nanti Allah akan bimbing dia. Kan doain terus. Oh, yang lain pada kuliah ini. Kok anak saya kalau suruh belajar aja susahnya minta ampun. Katanya nggak mau apa-apa. Loh, kita kan yang penting sudah mengarahkan. Kemudian ketika dia mencari bakatnya dia, itu kan bukan hak saya. Kalau sudah besar ya Bu ya, nggak bisa diatur anak. Ternyata manusia aja kita nggak bisa puasa, jangankan manusia, kita sama anak aja nggak puasa. Punya puasa kita sama anak kita. Apalagi suruh merubah keadaan. Jadi emang benar kata Allah kan? Ke Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tuh kan bisa ngerubah walaupun kamu Nabi. Itu Nabi Bu, apalagi kita. Jadi kalau kita ingin seorang wali Allah itu tidak akan resah, tidak akan gelisah, tidak akan baperan ketika kita mengarahkan anak kita, ternyata anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Emang kita disuruhnya cuma dijadikan oleh Allah, titipkan saja. Dia menjadi apa, dia harus menjadi apa, itu kuasanya Allah, bukan kuasanya kita. Udah, nanti aja hidup arahan, bimbing, doakan, kita jadi orang benar, udah itu aja. Selesai itu. Jadi nggak usah khawatir lagi. Nah di sini ibu sudah sampai ke situ, jangan-jangan itu wali gitu kan? Nah itu tidak ada khawatir lagi. Gimana ya? Belum dapat jodoh sampai nggak usah khawatir. Urusannya Allah masih jodoh. Yang penting kita bimbing dia. Gimana caranya kan tahu gitu ya. Atau kita mencarikannya, carikan Bu bilang, tapi nggak mau juga anaknya. Saya sudah, ibu nggak usah risau, nggak usah gelisah, nggak usah resah. Berarti itu kan Allah yang punya kuasa. Santai aja ya. Allah yang ngatur Allah semuanya. yang nggak bisa diem pasrah gitu. Ya ibu ada sebelah. Di sebelah ada anak tetangga, ya soleh lah ya gitu. Datangin Bu, jangan terserah Allah nih, jodoh mah di tangan Allah ya, bisa begitu. Harus ada usaha. Orang tuanya usaha, anaknya juga ada usaha. Gitu Bu, tawakal ya. Nah, walaupun belum dapat jodoh juga santai aja. Yang penting saya sudah usaha, udah cari dan sebagainya. Pasti rancangan Allah itu lebih baik, terindah. Itu dari Allah Bu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Suami kita tiba-tiba ngasih uangnya kurang. Wali Allah itu enggak aduh kenapa gini. Aduh, jangan suamiku dikamar. Kalau saya harus nguntit itu saya enggak punya sama setiap hari dikuntit gitu kan. Minta aja sama Allah yang terbaik. Ya emang itu rahasianya Bu. Orang yang wali Allah itu senang hidupnya. Sangat diri. Ikutin aja sama ikut cambuk. Nah itu ya Bu ya, udah ada kegalauan. Kemudian kata para ulama, la ya'riful jauhar illal jauhar. Kita pengen tahu nih dia nanti ciri-cirinya kayaknya besok Bu, nggak bisa hari ini. Nah, ini yang bikin ibu penasaran. Ciri-cirinya itu, jangan-jangan Bu kalau di sini ada yang cirinya seperti itu wali Allah. Kata para ulama, la ya'riful jauhar illal jauhar. Ini filosofi hidup. Tidak, bukan dari Nabi ya, tapi ini dalam banget para ulama bilang begini. Tidak akan mengetahui bahwa itu permata berlian kecuali ahli permata, ahli berlian. La ya'riful wali illal wali Bu. Tidak akan mengetahui bahwa dia itu wali kecuali wali. Kita contohkan Bu. Ada orang pakai cincin berkilau-kilau,
Kalau orang bukan ahli permata, dia akan bilang, oh dia pakai berlian. Yang sebelahnya ahli permata berlian, kata dia bukan. Walaupun berkilau-kilau, saya tahu mana yang palsu, mana yang asli. Seperti itu. Nah, begitupun seorang wali akan mengetahui bahwa orang wali kalau dirinya adalah wali. Dan kadang-kadang wali itu ditutupi oleh Allah seperti orang biasa seperti ini. Ibu-ibu nih, bisa aja kata ibu-ibu banyak wali di sini. Allah tutupi ya, dia pakai bajunya baju biasa. Makanannya makanan biasa. Dia tidur seperti orang biasa juga. Ngobrol, ketawa juga seperti orang biasa. Tapi nanti akan ada ciri-cirinya. Kalau ibu punya ciri-ciri seperti ini, Bisa ngeliat wali. iya, tapi seorang wali tidak akan mengatakan dirinya wali. Tidak akan seorang wali itu tidak akan menyangka dirinya. Loh, berarti menyangka wali dia bukan wali. Yang mau memperlihatkan. Dan dia tidak merasa dia akan dikatakan wali oleh orang yang punya derajat. Ayo, kayak apa? Ya udah, kalau gitu jangan merasa aja. Tapi jangan-jangan saya wali, itu juga sama. Tapi wali Allah itu Bu, yang secara umum ya. Ada wali-wali khusus itu beda, hanya beberapa. Kalau wali-wali secara umum itu banyak. Bagaimana? Supaya artinya gini loh, jangan bikin malah genderang perang dengan dia gitu. Dengan wali Bu. Kalau kita membuat masalah dia akhirnya disakiti, dizolimi dan sebagainya, dianya sih nggak masalah gitu. Allah yang cemburu. Kalau gitu gini deh, kan saya tahu dia wali, kan hanya wali yang tahu. Seandainya di ruangan ini ada yang jadi wali nih Bu ya, dan ternyata kita wali, kita berarti nggak tahu, tapi ada, gimana caranya? Kita wali murid semua. Wali santri, wali murid, lagi wali hakim ya. Maka dalam ilmu tasawuf itu wali itu ada namanya wali sufi maksudnya. Karena takut sama dengan wali murid. Gimana Bu caranya? Seandainya di ruangan ini ada wali Bu ya. Nah, yang mana kita nggak tahu, kita bukan wali. Kan tidak boleh menyakiti dia, menyinggung dia, kita harus hormat dan sebagainya. Ambil pukul rata. Gitu kata para ulama. Ambil pukul rata, kita tahu. Tapi ada di ruangan ini seorang wali contohnya. Ambil pukul rata. Semuanya kita anggap wali. Kita hormati dia. Kita sayang. Berarti kita sayang sama semuanya. Iya. Kita jangan merasa diri kita lebih tinggi daripada yang ada di sini. Kita jangan merasa, oh saya siapa, dia siapa. Jangan Bu. Jangan-jangan dia wali. Kalau masuk Bu, masuk ke dalam satu ruangan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan-jangan di sini saya yang paling hina ya Allah. Begitu kalau mau masuk ke podium, apalagi seperti saya Bu, saya harus dari mulai pintu saya mengatakan begini, Allah, jangan-jangan saya yang paling hina di sini, karena jangan di depan saya ini para wali. Tapi saya tidak tahu gitu kan, di mana pukul rata aja kata para ulama bahwa sesuatu mulia. Gitu. Jadi sampai nyakiti hatinya. Jangan sampai merusak nama baiknya dan sebagainya. Indah nggak Bu kalau itu hidup? Nggak bakalan kita ngomongin. Gak saling menjelek. Mau angkat kendaraan perang. Iya. Ini nyalain. Coba dimatiin. Kerumunan itu ada gitu. Nah supaya nggak salah, dia lebih mulia dari saya. Jangan-jangan dia, kalau kita nyakitin dia, Allah cemburu sama kita. Insya Allah Bu, kita akan terjaga deh. Kata-kata kita, hati kita juga. Coba deh, ya Bu ya. Kita belajar sama-sama. Jadi kalau mau zon sama orang, nggak jadi gitu. Astagfirullah. Jangan-jangan dia nih, astagfirullah. Ya kita lanjutkan besok ya Bu ya. Insya Allah, ciri-ciri wali. Banyak pandangan para ulama ambil hadis Rasulullah. Kemudian ulama punya pendapat diri sendiri. Ibnu Arabi punya pendapat, kemudian ini dari siapa
ya saya belum catat, tapi ada beberapa pendapat untuk mengetahui wali-wali Allah seperti apa. Makanya kalau saya berbicara dengan orang gitu, ya Allah, kok dia bisa seperti ini? Jangan-jangan dia berbicara dengan ini, jangan dia tahu nggak Bu? Saya pernah menemukan orang kayak gini, Ustazah, apa wali ya? Dia baru beli mobil, tapi mobilnya tuh led sama paku. Kalau dia mau ke kantor, kadang-kadang kempes bannya, ntar dibawa ke bengkel, kadang-kadang 8 paku, 5, itu nggak sekali 2 kali. Memang kelihatan banget ada orang yang zalim. Terus kata si istri ngomongin, saya kesel sama suami saya gitu. Dia tuh bukan doain orang yang itu jahat, malah didoain malam, tengah malam malah bangun tahajud doain yang itu tetangga yang sakin mobilnya, tetangga-tetangganya didoain semua katanya. Dan terus saya lihat ciri-cirinya gini, dia kalau berjalan nunduk aja, nggak banyak ngomong suaminya. Banyak orang yang menilai dia itu, aku kesel banget deh sama suami si Fulan. Jalan itu nggak banyak ngomong gitu, kayak orang-orang basa-basi gitu, nggak banyak bicara lah Bu gitu. Tapi saya malah suka ngeliat ini orang kalau kita ajak ngomong gitu, dia matanya nunduk Bu sama kita, dia nggak banyak bicara, dia langsung nunduk. Iya, kalau sama saya kan Mama Kenzi kan, ya, iya Mama Kenzi gitu, tapi dia nggak menatap mata kita. Akan ketahuan dia itu ciri-cirinya wali Allah atau bukan. Saya makanya saya bilang, apa ini wali Allah nih? Bukan mainnya. Nanti akan ketahuan ciri-ciri secara fisik ya. Kalau secara batin hanya wali yang bisa mengetahui. Tapi kita kenapa harus belajar ini? Kita tahu biar kita mengupayakan menjadi seorang wali. Bisa nggak sih Bu Vila? Kenapa ini diajarkan oleh Allah? Supaya kita menjadi itu. Kita upayakan Bu. Salah satunya cirinya seperti tadi. Ya, itu istrinya sampai ingin Bukan pindah. Berbicara hati, tidak ingin menyakiti orang. Kalau ngomong yang penting aja. Yang penting ya, walaupun dia bercanda tapi tidak ingin menyakiti orang. Hati-hati sekali. Nah, ya kadang-kadang ya namanya wali juga berbuat salah Bu. Ini manusia biasa, tapi dia akan beristighfar kepada Allah. Lihat cara ibadahnya. Dia pemaaf, hatinya bersih. Dia maafkan kesalahan orang lain. Banyak ciri-cirinya. Masya Allah. Kita bisa nggak sih mengupayakan ke sana? Bisa Bu. Ketika kita berproses, tiba-tiba mungkin sampai proses belum selesai udah dipanggil oleh Allah. Allah tidak akan mendustai, pasti akan menghargai perjuangan kita ingin menjadi wali. Seandainya kita perjuangkan Ibu dari sekarang sampai besok tahun belum sampai ke itu, tapi kita perjuangkan. Pertama yang tadi contohnya kan ada kriteria mana dulu yang sanggup kita lakukan, kan tidak sekaligus. Dalam perjalanan yang ingin menjadi wali Allah tapi keburu dipanggil oleh Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan kita, insya Allah. Ya. Semangat nggak Bu? Semangat. Mulai pulang Ibu, hati-hatinya dijaga, hatinya, seuzonnya dan sebagainya. Ayo kita berdoa. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang ini hak menurut Allah ya, dengan hawa nafsu saya, dan semoga ibu-ibu semua menjadi hamba-hamba Allah yang disucikan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk didekatkan kepada Allah dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.